Bab 1668. Guardian keluarga yang hening. Keheningan yang mematikan. Di kejauhan, warrior yang mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Dia tidak menyangka bahwa keluarga yang akan begitu kejam. Hanya karena Adam yang ingin keluar dari keluarga yang, mereka pun langsung membunuh Adam yang. Keluarga yang tidak memiliki kasih sayang. Dapat terlihat dengan jelas pada gambaran saat ini. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih paham di dalam hatinya bahwa keluarga yang pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika ingin hidup, maka tidak boleh menggantungkan harapan pada keluarga yang, melainkan hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Pada saat ini, warrior yang perlahan-lahan mengepalkan pedang di tangan kanannya dan matanya menjadi dingin. Di kejauhan, Adam yang melirik panah di dadanya dan dalam sepersekian detik, dia tiba-tiba tertawa ringan. Aku sudah berpenyakitan sejak aku masih kecil dan aku tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Ketika keluarga melihat keadaanku, mereka pun berpikir aku tidak memiliki masa depan, jadi mereka mengabaikan aku. Untungnya, aku bisa berkultivasi hingga ke tahap ini dengan tubuh yang berpenyakitan dan lemah. Setelah selesai berbicara, dia memandang warrior yang, aku sama sekali tidak peduli dengan posisi kepala keluarga. Alasan mengapa aku datang untuk memperjuangkan posisi calon kepala keluarga adalah untuk mengubah keluarga yang suatu hari nanti, mengubah sifat mereka yang berdarah dingin serta yang hanya mementingkan kepentingan dan kekuatan. Sayang sekali, aku tidak menyangka itu akan membunuh sahabatku. Aku menyesalinya, bila aku tahu ini lebih awal. Pada saat itu seharusnya aku mendengar ucapan dia untuk menjauhkan diri dari keluarga yang. Warrior yang terdiam. Pada saat ini, Adam yang tiba-tiba menatap tombak persegi langit di tangannya. Aku tahu bahwa kamu terpaksa mengikuti aku, tetapi kamu bersedia mengikuti aku hanya karena aku pernah menyelamatkan kamu. Sekarang, hubungan kamu dan aku sudah tiba di bagian penutup. Sambil mengatakan itu, dia menggerakkan tangannya sedikit dan tombak persegi langit di tangannya terbang ke depan warrior yang, benda ini memilih orang, jika dia memilih kamu, tolong perlakukan dia dengan hati. Jika kamu tidak berjodoh dengannya, tolong jauhkan dia dari keluarga yang. Aku tidak ingin dia jatuh ke tangan keluarga yang. Warrior yang melirik tombak persegi langit di depannya. Setelah hening sejenak, dia mengulurkan tangan untuk memegang tombak persegi langit dan hendak mengambilnya. Namun, ketika dia hendak mengambilnya, wajah berubah tiba-tiba, karena dia tidak bisa mengangkatnya. Kekuatan fisiknya adalah tingkatan alam sempurna, tetapi dia tidak dapat mengangkat tombak persegi langit ini. Warrior yang terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, Adam yang di samping tiba-tiba berkata, benda ini terbuat dari bahan khusus dan pernah disempurnakan oleh kultivator dengan metode khusus. Oleh karena itu, benda ini hanya dapat diperoleh setelah mempelajari kekuatan Wushuang, barulah itu dapat digunakan. Metode kekuatan Wushuang ada dalam benda ini, jika dia mengakui kamu, dia akan memberikannya kepadamu. Warrior yang sedikit mengangguk, memandang tombak persegi langit di hadapannya cukup lama, lalu berkata, ikut aku tidak akan mempermalukanmu. Tombak persegi langit tidak menjawab. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, ikuti aku dan aku akan mengembalikan kamu ke kejayaan seperti di masa lalu. Tombak persegi langit masih tidak menanggapi. Warrior yang sedikit canggung. Pada saat ini, cahaya putih melintas dan Shiro muncul di depan warrior yang. Shiro memandang warrior yang, kemudian cakar kecil itu menunjuk dirinya sendiri. Tatapan itu seperti berkata, lihat aku.
Tak lama kemudian dia menoleh ke arah tombak persegi langit, lalu dia mengelilingi tombak persegi langit, lalu cakar kecil itu memegang ujung tombak persegi langit, lalu di bawah tatapan terkejut warrior yang, tombak persegi langit mengikuti Shiro pergi ke pagoda Hongmeng. Warrior yang. Pada saat ini, Adam yang berada di kejauhan, tiba-tiba berlutut di depan Yandilong. Lalu tangan kanannya ditaruh di tombak di depannya, dia memegangnya bersama-sama dengan Yandilong, lalu segera kepalanya tertunduk. Hening sejenak. Tubuh keduanya secara bertahap menjadi ilusi dan setelah 5 tarikan napas, keduanya benar-benar menghilang dari lapangan. Di kejauhan, warrior yang terdiam, entah apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Hanoli berjalan ke arah warrior yang dan berkata, "Sudah berakhir." Warrior yang melihat ke atas dan melihat sekeliling, lalu berkata, "Mungkin ini baru permulaan." Ini memang baru permulaan. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Segera, seorang pria berjubah Cina muncul tidak jauh. Pria itu berusia 20-an, dengan rambut panjang dan berwajah tampan. Di belakangnya, dia membawa busur panjang berwarna ungu tua. Orang yang datang adalah tuan muda ke-8 dari keluarga Yang, Aldi Yang. Aldi yang berhenti ketika dia berada lebih dari 20 kaki di depan warrior Yang dan dia menatap langsung ke warrior Yang. "Aku adalah Aldi yang juga merupakan penerus Guardian keluarga yang selanjutnya." Guardian. Warrior yang terdiam, dia pernah mendengar Freya yang berkata bahwa dalam pertarungan memperebutkan calon kepala keluarga, tidak hanya memilih calon kepala keluarga, tetapi juga seorang Guardian, yang satu untuk internal dan satu untuk eksternal. Perbedaannya adalah Guardian dari keluarga yang pada dasarnya sudah dilatih oleh keluarga sejak kecil, artinya Guardian sudah ditentukan sebelumnya. Guardian datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran calon kepala keluarga, hanya untuk menjadi mitra pertempuran. Hanya saja tuan-tuan muda ini tidak tahu siapa Guardiannya, tapi mereka tidak peduli, karena jika mereka terpilih sebagai kepala keluarga, mereka tidak akan bisa bersaing memperebutkan calon kepala keluarga. Tidak hanya itu, begitu mereka terpilih sebagai kepala keluarga, maka pewaris Guardian itu akan menjadi penolong mereka. Pada saat ini, Aldi yang tiba-tiba berkata lagi, "Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat. Patut dikatakan, kamu mengejutkan seluruh keluarga Yang. Namun, semakin kuat kamu, maka semakin kamu harus mati." Warrior yang melirik busur di belakang Aldi Yang dan berkata, "Kamu yang membunuh Adam Yang." Aldi yang sedikit mengangguk, "Benar. Tentu saja, jika aku tidak membunuhnya, dia juga akan mati. Keluarga tidak mengizinkan adanya pengkhianat." "Pengkhianat? Apakah dia mengkhianati keluarga Yang?" tanya warrior Yang. Aldi yang berkata dengan suara datar, dengan dia ingin keluar dari keluarga Yang, tidak lagi menjadi anggota keluarga Yang, maka ini adalah pengkhianatan terhadap keluarga Yang. Siapapun yang mengkhianati keluarga Yang, tidak peduli siapa dia, bahkan jika dia adalah calon kepala keluarga, semuanya tetap harus mati karena kepentingan keluarga adalah nomor 1. Apakah kamu paham? Kepentingan keluarga adalah nomor 1. Warrior yang sedikit mengangguk, lalu terkekeh, "Kepentingan keluarga adalah nomor 1. Oh iya. Aku punya pertanyaan, apakah kamu yang terakhir?" Aldi yang menatap langsung ke arah warrior Yang, "Bunuh aku, kamu mungkin bisa keluar." "Mungkin." Warrior yang tersenyum kecil, lalu berkata, "Ayo, biarkan aku melihat kekuatan Guardian masa depan keluarga Yang." Aldi yang tidak berbicara lagi, dia mengambil busur dan mengatur panah.
Saat berikutnya, cahaya perak melintas di lapangan. Cahaya perak itu secepat kilat dan kemanapun dia lewat, ruang itu langsung terkoyak. Kekuatannya adalah yang kedua, yang pertama adalah kecepatannya. Kecepatan panah perak ini sangat cepat hingga warrior yang bahkan tidak bisa melihat lintasannya. Oleh karena itu, pada saat Aldi yang menembakkan panahnya, warrior yang setidaknya hanya bisa menebas ke depan menggunakan pedangnya secara naluriah. Suara tusukan emas dan besi yang mengalami bentrokan bergema di lapangan, kemudian warrior yang langsung dipukul mundur oleh panah 100 kaki jauhnya. Warrior yang melihat lengannya yang mati rasa, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Aldi yang di kejauhan. "Kamu bukan alam sempurna." Aldi yang sedikit mengangguk, "Belum lama ini, aku baru saja mencapai kondisi setengah langkah dari alam alami. Oleh karena itu, di dalam kekuatan aku ada kekuatan khusus yang hanya bisa dikuasai oleh alam alami." Warrior yang sedikit mengangguk, "Lihat serangan pedangku juga." Setelah kata-kata itu jatuh, dia langsung menghilang di tempat dan dalam sekejap, cahaya pedang yang menyala melintas di lapangan. Dan Aldi yang tidak menghindar. Cahaya pedang itu langsung menembus dada Aldi yang, namun ekspresi warrior yang berubah karena itu sama sekali bukan tubuh milik Aldi yang sebenarnya, karena tubuh Aldi yang sudah tidak ada lagi di sana. Pada saat ini, suara retakan tiba-tiba terdengar dan segera setelah itu, sebuah panah muncul tepat di belakang kepala warrior yang hendak menembus kepala warrior yang. Akan tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berbalik dan menebaskan pedangnya. Saat pedang dan panah bertabrakan, ruang di lapangan tiba-tiba meledak, tetapi dalam sekejap, ruang yang meledak itu diperbaiki. Hukum kegelapan warrior yang terlalu aneh dan menakutkan, jika ruang retak dan dengan kekuatan hukum kegelapan, tidak perlu membahas Aldi yang, bahkan master alam alami pun juga harus mundur sementara. Kalian harus tahu bahwa warrior yang saat ini bukan lagi warrior yang awal, lalu entah sudah berapa banyak kekuatannya mengalami peningkatan dan dia juga memiliki kemauan dan 6 api ilahi. Oleh karena itu, saat ini, jika membiarkan warrior yang menghancurkan ruang lagi, kekuatannya akan langsung ditingkatkan ke tingkat yang baru. Pada saat ruang diperbaiki, panah perak melintas di lapangan lagi dan kecepatannya sangat cepat hingga Hanoli tidak bisa melihatnya, hanya mendengar suara panah menembus langit. Bukan hanya Hanoli, tapi warrior yang sendiri tidak bisa melihatnya karena terlalu cepat. Dia hanya bisa secara naluriah menggunakan pedang. Pedang itu ditebas dan terdengar suara ledakan. Warrior yang terbanting berulang kali dan tepat setelah dia mundur hampir 10 kaki, dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang menyala dan menghilang di tempat. Di kejauhan, Aldi yang tidak menghindar dan wajahnya terlihat tenang. Sebuah cahaya pedang menyala melintas langsung di antara alis Aldi yang, tapi yang melewatinya hanyalah bayangan. Pada saat yang sama, panah perak muncul kembali di belakang warrior yang, tetapi pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang di tempatnya dan ketika muncul kembali, dia sudah berada di belakang Aldi yang. Hukum kegelapan. Namun, saat dia muncul di belakang Aldi yang, tirai cahaya biru tiba-tiba muncul di belakang Aldi yang. Ketika warrior yang hendak menebas kepala Aldi yang, dia pun hanya mengenai tirai cahaya biru ini. Pedang di tangan warrior yang dan tirai cahaya biru bergetar hebat dan pada saat ini, Aldi yang telah muncul ribuan kaki jauhnya. Lalu pada saat yang sama, panah perak datang lagi dari depan warrior yang dengan kekuatan yang sangat cepat. Mata warrior yang sedikit menyipit, pedang itu disarungkan, kemudian dia tiba-tiba menghunus pedang.
Panah perak itu langsung dipotong oleh pedang warrior yang dan menghilang, tetapi warrior yang dipukul mundur 100 kaki lagi. Warrior yang baru saja berhenti, tiba-tiba jiwanya keluar dari tubuhnya dan saat berikutnya, cahaya pedang melintas di lapangan. Pedang reinkarnasi. Cahaya pedang menyala dan Aldi yang di kejauhan langsung ditembusi, namun ini masih bayangan. Di lapangan, setelah warrior yang melakukan reinkarnasi pedang, jiwanya kembali ke raga. Dia menatap Aldi yang telah muncul ribuan kaki di kejauhan. Lawan tidak menekannya dengan kekuatan, tetapi dengan kecepatan. Jika lawan bertarung dengannya dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak akan takut, tetapi lawan tidak melakukannya. Kecepatan lawan terlalu cepat. Warrior yang memandang Aldi yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Jika kamu terus melarikan diri, aku tidak dapat membunuhmu. Namun, kamu juga tidak dapat membunuhku." Belum tentu. Ada senyum di sudut mulut Aldi yang, sebagai pewaris guardian keluarga yang, aku dapat menggunakan formasi kota Tianji. Setelah itu, dia mengambil langkah maju. Dalam sekejap, seluruh kota Tianji tiba-tiba bergetar sedikit. Di kejauhan, wajah warrior yang berubah muram. Bisa menggunakan formasi kota Tianji. Apakah ini pertarungan yang adil? Keluarga yang demi membunuhnya, bahkan sudah tidak memedulikan wajahnya. Bersambung.